warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Afia. Saya dari SMK Nurul Ulum Bekasi. Pada kesempatan pagi ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada PPG dalam jabatan angkatan pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik ya. Alhamdulillah ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, kita akan bertemu lagi ya dengan Ibu ya, yang sama yaitu produk kreatif dan kewirausahaan ya. Oke, pertemuan kali ini kita mulai pukul 9 ya. Pendahuluan kita ada asinkronus dan ada sinkronus ya. Oke, langkah baiknya kita pada pertemuan pagi ini berdoa dulu ya. Untuk berdoa yang memimpin silakan Mbak ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Meli Aryani yang sudah memimpin doa ya. Untuk kegiatan selanjutnya ya, kita mulai ke kegiatan materi ya. Untuk asinkronus, Ibu kemarin sudah mengirimkan materi ya melalui Google Classroom. Coba dibuka Google Classroom-nya. Materi ya udah Ibu kirimkan. Yang pertama ada bahan ajar ya, itu ada alamat linknya. Yang kedua ada materi ajar, ada alamat linknya juga. Yang ketiga sudah Ibu kirimkan nanti lembar soal ya, nanti kita isi lembar soal, ada ininya juga ya. Terus ada lembar kerja nanti peserta didik juga udah Ibu kirimkan, dan ada lembar presensi. Nah, oke. Sambil mendengarkan boleh untuk ngisi presensinya ya. Sudah ngisi presensi? Ibu kasih waktu ya 2 menit ya buat ngisi presensi. Oke, sambil ngisi presensi ya. Kita masih masa apa ya? Sekarang ya pandemi ya. Ya, pandemi ya. Corona ya. Sejak 2019 ini udah memasuki 2 tahun. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, ya tetap kalian harus ingat jaga protokol kesehatan ya. Sekarang protokol kesehatannya 5M ya. M yang pertama yaitu kalian harus memakai masker. Yang kedua menjaga jarak ya. Yang ketiga mencuci tangan. Jangan lupa selalu mencuci tangan. Yang keempat
membatasi mobilitas ya, tetap di rumah. Kalau keluar, kalau memang ada kepentingan aja. Dan yang terakhir itu jangan lupa untuk menjauhi kerumunan ya. Jadi kita ada 5 protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akan mulai tarinya ya. Materi kita kali ini mengenai kewirausahaan dan wirausaha ya. Ya, sebelumnya ada yang tahu kewirausahaan itu apa ya? Ayo. Silakan saya menjawab, Bu. Iya. Iya, silakan. Kewirausahaan menurut Joko Untoro adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Iya, Terima kasih. ya, terima kasih. Dengan siapa ya? Arina Manasikana. Ya, Arina ya. Oke, tadi teman kalian sudah menjawab ya mengenai kewirausahaan ya. Itu menurut Profesor Joko Untoro ya, di mana adalah keberanian ya, melakukan berbagai upaya ya, demi apa? Demi memenuhi kebutuhannya ya. Nah, di sini ada pengertian kewirausahaan ya berdasarkan Kemendiknas ya tahun 2010 ya adalah ya suatu sikap ya, sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru ya, yang bernilai dan berguna ya bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Ya, ini berdasarkan Kemendiknas. Nah, menciptakan sesuatu yang baru itu ya bisa berkaitan dengan kekreatifan ya, bisa mencipta, berkarya ya, ataupun bisa memodifikasi sesuatu yang sudah ada ya, itu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah tentang wirausaha. Oke, wirausaha itu apa ya? Saya, Bu, Ya, ingin jawab. sebutkan nama. Rizka Amelia. Ya, Wirausaha adalah seseorang yang memiliki karakter yang tidak puas dengan apa yang telah dicapai dengan terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya, meningkatkan kehidupannya. panjang sekali ya. Intinya apa? Seseorang yang memiliki karakter. Ya. Oke, wirausaha adalah seseorang yang memiliki baik. Di sini kalau kita lihat ya, wirausaha ya berdasarkan KBBI tahun 2008 ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Wira itu artinya gagah, berani ya, pejuang. Sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan komersil maupun non komersil ya. Berarti seseorang yang berani untuk melakukan kegiatan komersial, berarti yang untuk mendapatkan keuntungan, ataupun non komersial. Non komersial itu berarti dia melakukan usaha itu untuk kegiatan sosial ya. Tuh. Kalau berdasarkan Inpres ya, di sini ada nomor 4 tahun 1995 ya. Wirausaha adalah pejuang yang gagah, kekar, berani dan pantas menjadi teladan ya dalam bidang usaha. Kenapa dikatakan berani? Karena dia itu berani mengambil resiko. Ya, terus memiliki kreativitas dan bisa dijadikan contoh ataupun teladan ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Di sini kita masuk ke tipe-tipe wirausaha ya. Ada 3 tipe wirausaha ya. Ada wirausaha sosial, ada wirausaha intrapreneur,
Dan ada wirausaha technopreneurship, wirausaha sosial di sini atau socialpreneur ya. Maksudnya adalah wirausaha yang dia melakukan kegiatan usahanya tetapi penghasilannya itu dia gunakan untuk kegiatan sosial ya, melalui suatu komunitas ya. Dua, ada intrapreneur ya, atau wirausaha yang dimiliki oleh seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan ya. Berarti dia adalah karyawan yang bekerja. Nah, kenapa dia dimasukkan ke atau termasuk menjadi wirausaha atau dalam kategori intrapreneur? Ya, karena dia itu memiliki kreatif dan inovatif ya untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, ya karena kreatif ya demi kemajuan perusahaan, makanya dia namanya intrapreneur. Lanjut, selanjutnya adalah technopreneurship ya. Gabungan dua kata di sini ada teknologi dan entrepreneurship ya. Berarti wirausaha yang menerapkan penerapan pengetahuan atau sains dengan teknologi ya, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kemampuan manfaat dalam mengatasi masalah berwirausaha. Misalkan nih, sekarang lagi zamannya COVID atau pandemi ya, kita buka toko tapi nggak buka tempatnya di stand ya, nggak offline tapi online. Berarti kita menggunakan teknologinya adalah online ya, online marketing dengan bantuan apa alatnya, bisa HP, bisa PC ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke karakter wirausaha ya. Ada unsur-unsur terbentuknya karakternya. Jadi karakter seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa unsur ya. Di sini ada 5 unsur ya. Yang pertama sikap ya. Sikap merupakan bagian dari karakter. Misalkan sikap itu contohnya peduli terhadap karyawannya ya. Atau misalkan dia itu orang yang bijaksana. Itu termasuk dari sikap. Yang kedua, emosi. Ya. Emosi ini adalah gejala dinamis ya, situasi yang dirasakan manusia. Ya. Misalkan ketika dia lagi banyak masalah, nanti dia akan marah-marah sama karyawannya. Itu berarti bagian dari emosi. Yang ketiga adalah kepercayaan. Ya. Kepercayaan ini adalah komponen kognitif manusia. Ya, kognitif maksudnya adalah pengetahuan ya dari faktor sosio-psikologis ya, faktor mental ya. Misalkan percaya dan yakin bahwa usahanya itu akan berhasil ya, berarti itu bagian dari karakter. Selanjutnya adalah kebiasaan dan kemauan. Adalah aspek perilaku manusia yang menetap ya, berlangsung secara otomatis dalam waktu yang lama, tidak direncanakan dan diulangi berulang kali. Misalkan kebiasaan kalian biasa tanggung jawab pada diri sendiri setiap pagi berangkat ke sekolah, misalkan itu berarti kan kebiasaan. Kemauan misalkan biasanya terlambat terus diganti lagi, besoknya saya harus berangkat pagi, berarti itu kemauan. Sama kalau kita berwirausaha, kebiasaannya tiap pagi kita udah nyiapin ya yang akan kita jual. Misalkan kemauannya adalah kita harus target nih, sebulan ini targetnya harus nutup berapa. Misalkan kalau di perusahaan perbankan itu tiap bulannya ada target ya, targetnya penjualan kreditnya yang kita kucurkan itu paling enggak kalau di BMT minimal 500 juta ya. Oke, lanjut kita ke konsepsi diri ya, konsep ya.
Secara tidak sadar kita membentuk karakter konsep ya. Oh, saya pengen hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berarti itu masuknya ke konsep ya. Oke. Unsur terbentuknya karakter ini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ya. Nah, ini karakteristik wirausaha ya. Di sini ada memiliki kemampuan mengenali peluang usaha ya. Di sini. Lanjut di sini berani mengambil resiko. Ya, berarti masuk ke apa? Kepercayaan. Nah, pandang menyerah dan semangat juang yang tinggi. Masuk ke Kepercayaan. kepercayaan. Ya, kepercayaan sama sikap. Oh, bisa ya. Terus selanjutnya ada memiliki kreativitas yang tinggi. Berarti itu kemauan ya. Kemampuan dan kemauan. Memiliki kemampuan berinovasi. Ya, kemampuan dan kemauan. Selalu komitmen. Nah, komitmen berarti ini masuk ke konsep ya. Konsepsi diri. Komitmen dalam pekerjaan. Nah, memiliki jiwa kepemimpinan ya. Kepemimpinan berarti Leadership. sikap ya. Oke. Terakhir ada mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Oke. Ini udah ya karakteristik ya. Sekarang kita masuk ke di sini. Klasifikasi karakter ya. Jadi ada karakter wirausaha sukses dan ada karakter wirausaha gagal. Oke, karakter wirausaha sukses di sini dilihat ya. Misalkan berdasarkan unsur emosi ya. Ketika terjadi kerugian ya, dia mampu mengatur emosinya ya untuk tetap melanjutkan kegiatan berwirausaha. Nah, nanti kalau unsur sikap, misalkan kalau sukses itu berarti sikapnya adalah dia pantang menyerah ya. Kalau wirausaha gagalnya berarti ketika dia terjadi rugi atau kegagalan dia akan menyerah ya. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini ada bagian langkah ya. Langkah-langkah berwirausaha ya. Langkah pertama di sini ada ide ya, penemuan ide dulu ya. Kemudian kita melakukan riset ya, riset pasar. Terus kita membuat teamwork ya. Ada produksi dulu ya, produksi dan pemasaran baru ke tercapainya tujuan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Oke, kita stop sharing dulu sebentar. Bu punya video ya. Bentar Ibu putar videonya sebentar. Videonya udah kelihatan? Belum ya? Kenapa tidak menjadi petani? Kenapa tidak menjadi tukang sayur? Karena itu merupakan peluang yang sangat besar. Nama saya Faris, saya sarjana psikologi. Awal mulanya saya bermain di hidroponik, saya datang ke Jogja, melihat lahan persawahan itu semakin berkurang, digantikan oleh bangunan-bangunan dan juga perumahan. Saya berpikir, kalau seperti ini, lahan sawah akan terus berkurang dan harganya semakin mahal. Tantangan menjadi seorang petani, saya menganggap diri saya sebagai tukang sayur ya. Itu adalah pertama yang paling berkesan itu adalah dari orang tua. Ketika saya memutuskan untuk bertani, orang tua saya marah. Karena apa? Latar belakang saya sarjana psikologi dan saat ini saya sedang menempuh magister profesi psikologi, membuat orang tua saya kecewa. Cukup lama perseteruan di antara saya dengan bapak saya, dan pada akhirnya beliau bertanya,
Jika kamu memang serius untuk mendalami hidroponik, maka seriuslah. Mungkin selama ini Bapak yang salah menganggap remeh kamu mencoba menjadi petani. Di pertengahan tahun 2017, saya mulai kebingungan mencari lahan karena jujur saja keterbatasan biaya menjadi salah satu penghalang pergerakan hidroponik ini. Tapi itu bukan jadi alasan. Bertani hidroponik tidak pernah mengeluh soal lahan. Bisa di tembok, bisa di pagar, bisa di mana saja. Syaratnya tanaman hanya perlu pencahayaan sinar matahari secara cukup. Teman-teman bisa lihat lahan hidroponik ini berada di atas masjid. Pasti bertanya, kenapa bisa? Saya tidak menyangka bisa menempatkan instalasi hidroponik saya di atas masjid. Dengan bantuan pengurus masjid, dengan bantuan pemuda dan tokoh masyarakat setempat, akhirnya kita bisa memanfaatkan lahan kosong di atas masjid. Makanya carilah komunitas, carilah perkumpulan. Banyak orang-orang baik di sekitar kita. Ketika kita berlaku baik kepada orang, kebaikan itu akan kembali. Bisa kita lihat di belakang saya ada instalasi. Jujur, ini instalasi bernilai kurang lebih 3,5 juta. Komplit dengan kreasi, dengan kreativitas. Jadilah instalasi seperti ini. Tanaman yang saya tanam, tanaman-tanaman sederhana, kangkung, bayam merah, sawi bakso atau caisim, pakcoy. Kalau untuk kangkung, kita bisa panen 2 minggu setelah tanam. Bayangkan, secepat itu kan panennya. Dengan ada instalasi sebesar ini, mungkin belum besar ya, kecil. Penghasilan kita dalam 1 bulan, ketika di manajemen dengan bagus, di maintain dengan bagus, bisa menghasilkan kurang lebih 1,5 juta. Dari hasil kebun kami tidak langsung jual ke supermarket, ke restoran, ataupun ke hotel seperti pada umumnya. Saya di sini meyakinkan kepada teman-teman bahwa hasil pertanian kita untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada pedagang pasar tradisional. Harapannya dengan seperti itu, pedagang-pedagang pasar tradisional di sini juga mendapatkan manfaat ekonomisnya. Di sisi lain, kenapa saya berinisiatif untuk membawa sayuran hidroponik ke pasar tradisional? Karena semua orang layak mendapatkan sayuran-sayuran yang sehat. Saya bangga jadi petani, karena petani itu merupakan pekerjaan yang sangat. Cita-cita terbesar saya adalah membuat semua tani di Indonesia menggunakan teknologi yang up to date. Hidroponik salah satunya. Dengan adanya teknologi pertanian yang sangat berkembang saat ini, ke depannya saya harapkan tidak ada lagi anak-anak muda yang takut memegang cangkul, tidak ada lagi anak-anak muda yang takut bersentuhan dengan tanah, tidak ada lagi anak-anak muda yang takut nyemplung ke sawah. Jadi pemuda, jangan. Oke, udah ya tadi ya videonya ya. Oke, tadi udah ya videonya ya. Tadi videonya tentang apa ya? Tentang pertanian hidroponik, masalah lahan, memanfaatkan lahan kosong di atas masjid dengan menggunakan instalasi dan kreativitas. Oke, tentang pemanfaatan lahan kosong di atas masjid ya, dengan memanfaatkan kreativitas. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke LKPD ya. Silakan dibuka LKPD-nya. LKPD-nya bisa dilihat. Ada kegiatan 1 sama 2. Kalian silakan buka kegiatan 1 ya. Silakan mengerjakan kegiatan 1 dulu ya. Nah, di kegiatan 1 ini dilihat ya, judul kegiatan adalah mengemukakan karakter wirausaha ya. Di sini ya, nanti dibaca petunjuknya, silakan lengkapi
ya. Lengkapi contoh sikap. Ya, contohnya apa? Silakan dilengkapi. 1 sampai 5 ya. Ibu tunggu 5 menit dari sekarang ya. Oke, lembar kerja peserta didik tadi. Nah, siapa yang akan mengemukakan mengenai LKPD 1.1? Saya, Bu. Nah, silakan sebutkan namanya saja, sama Ibu minta itu kameranya ya. Unsur-unsur wirausaha dan contohnya. 1. Sikap. Contohnya, 1. Kemampuan mengenali usaha. 2. Emosi. Contohnya, tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. 3. Kepercayaan. Contohnya, percaya dan yakin bahwa usaha yang dirintasnya akan berhasil. 4. Kebiasaan dan kemauan. Contohnya, mau bekerja keras. 5. Konsepsi diri. Contohnya, memiliki jiwa kepemimpinan. Oke. Tadi Meli sudah mengemukakan ya mengenai LKPD 3.1 hak kewirausahaan dan wirausaha ya. Tadi ada 5 unsur dan contoh sikapnya. Oke, baik. Kita memasuki ke penutup ya. Sebelum penutup, Ibu sudah mengirim lembar soal ya. Penilaian silakan nanti diisi dan dikirim ya. Silakan dikerjakan lembar soalnya dan dikirimkan ya. Kurang lebih ada 10 soal ya. Nah, sama S. Oke, ini soalnya ya. Ada 10 soal. Silakan dikerjakan. Sebelum ditutup, silakan salah satu siswa untuk memberi penguatan mengenai materi kita. Ya, tadi menyimpulkan kita mempelajari apa saja ya. Oke, silakan siapa yang akan menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang lain. Kemudian, wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Kemudian terdapat tipe-tipe wirausaha, yaitu wirausaha sosial atau socialpreneur. Yang kedua, intrapreneur. Yang ketiga, technopreneurship. Selanjutnya, unsur terbentuknya karakter. Yang pertama, sikap. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, kebiasaan dan kemauan. Dan yang terakhir, konsepsi diri. Kemudian, karakteristik wirausaha. 1. Memiliki kemampuan mengenali peluang usaha. Kedua, berani mengambil resiko. Ketiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berinovasi. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa ya? Siti Nur Inayah, Bu.
Terima kasih Ibu sampaikan kepada Siti Nurainayah ya yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Oke, baik. Sekarang kita tutup pembelajaran kali ini, tapi Ibu sampaikan maaf ya jika dalam pertemuan kali ini kurang berkenan ya, ada yang kurang. Oke. Untuk mimpin doa ya penutup, siapa yang akan menutup? Saya. Oke, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.